Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 7 November, semoga pada sehat ya. Hari ini saya ingin nyampein sebuah semangat gitu kan, supaya kita semua makin hari makin semangat, makin banyak hal bisa dilakukan lah. Tapi intinya adalah kalau untuk negara gitu kan masih ada pikiran orang bahwa yang utama tuh guling-gulingan lah. Maksudnya guling-gulingan tuh kekuasaan menjadi fokus dari seluruh kehidupan ini gitu kan. Karena dengan kekuasaan bisa dapat kenikmatan, dengan kekuasaan bisa dapat privilege, dengan kekuasaan bisa dapat rejeki, dengan kekuasaan bisa dapat kesempatan dan lain-lain lah. Jadi politiknya adalah politik kekuasaan. Nah, pada tanggal 7 November ini saya mengajak, marilah kita tinggalkan politik kekuasaan ini, tetapi negeri ini mendorong politiknya menjadi politik kesejahteraan, politik kemanusiaan, politik yang membuat lingkungan hidup lebih lestari, dan politik yang kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, mengedepankan musyawarah, serta menciptakan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu semua karena bangsa ini dilandasi dengan pandangan hidup ketuhanan ya, bangsa yang berketuhanan. Di sila pertamanya Pancasila itu gitu kan. Jadi mari kita dorong ke arah sana. Hari ini saya mau bacain buku nih, bagus. Terima kasih untuk Ilhamuddin Nukman, Revolusi Mind Revolution. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah yang terbaik bagi pikiran Anda. Anda dapat mengendalikan sepenuhnya hidup Anda. Anda berhak menentukan hendak menjadi diri apa Anda itu. Karena itu Anda pula bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri Anda. Allah yang maha tinggi berfirman sesuai dengan dugaan hambaku terhadapku. Aku bersamanya apabila ia menyebut namaku. Apabila dia menyebutku di dalam dirinya, hatinya maksudnya, aku menyebutnya di dalam diriku. Apabila ia menyebutku di hadapan khalayak, aku menyebutnya di hadapan khalayak yang lebih baik dari khalayak itu. Apabila ia mendekat kepadaku senjekal, aku mendekatkan kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan perlahan, aku datang kepadanya dengan berlari. Ini dari hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidak ada yang tahu sampai di mana batasan dalam pikiran manusia. Tidak ada yang bisa menghalangi imajinasi manusia hingga pada puncak yang mampu dicapainya. Pertanyaannya, sudahkah kita menyadari potensi kekuatan pikiran kita? Ini penting ya, supaya pada sadar bahwa pikiran itu harus direvolusioner. Pikiran bisa membuat kita menjadi kaya atau miskin. Berapa banyak ide-ide yang terlewat begitu saja dalam kehidupan kita. Bukankah kita sudah sama-sama mengerti bahwa kegagalan dan kesuksesan pun berasal dari tempat yang sama, yaitu pikiran. Jika dari awal kita sudah merasa bahwa kita akan gagal, maka kita gagal sebelum melangkah. Sebaliknya, jika kita berpikir berhasil, dengan kuasa Tuhan, kita pasti berhasil. Tuhan tidak akan menutup mata untuk tidak membantu kita. Nah itu, ciptakan pikiran keberhasilan untuk diri Anda. Imajinasikan bahwa Anda dengan tangan Tuhan keberhasilan meraih keberhasilan seperti yang Anda inginkan. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali lagi tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surat Ar-Ra'd ayat 13. Pikiran positif bisa mengubah diri Anda, membuat diri Anda menjadi lebih baik, lebih mudah bersosialisasi, dan kehidupan Anda pun akan berjalan sangat indah. Banyak penyakit yang timbul karena pikiran, dan tidak sedikit juga yang sembuh karena pikiran. Kita selalu cemas terhadap keadaan yang belum tentu terjadi. Kita membiarkan diri kita terjatuh ke dalam kesakitan pikiran. Pikiran yang menghancurkan asa dan rasa kehidupan kita mungkin saja akan menghantar kita menjadi calon-calon penghuni rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan pikiran. Nah, jadi penting banget nih Anda semua, kita semua menjaga pikiran itu ya. Nah, dan ada puterannya ini. Jadi untuk merubah hidup itu, rubah pola pikir, rubah keyakinan, rubah harapan dan hasrat, rubah sikap Anda, sikap kita, rubah perilaku kita, rubah kebiasaan, rubah kinerja. Itu semua kalau dilakukan tiap hari akan merubah kehidupan kita. Jadi kita kalau pengen nunjuk gitu ya, misalnya contoh nih yang paling sederhana, Om Biden selamat nih, Anda menang di Pilpresnya Amerika, you are the winner Mr. Biden, congratulations. Anak saya Daniela itu ketika musim kemarin kampanyenya Joe Biden sama Trump, kalau ada temennya bilang hidup Trump, milih Trump, dia main iPad seluruh dunia ya. Itu sama dia di ban. Saya tanya, kenapa nak kok gitu? Enggak, soalnya Trump itu punya persepsi seperti itulah, dia bilang gitu kan. Wah, saya bilang harusnya kalau Trump sakit kemarin COVID didoain sembuh. Saya bilang doain supaya hatinya terbuka, supaya kan itu bangsa lain supaya maju. Terus dia bilang, enggak Pak, aku dan teman-temanku mendukung Biden, katanya dia. Namanya anak-anak gitu kan. Nah, tadi pagi dia lihat berita Biden menang, dia bilang Biden win. Nah, tapi yang menarik dalam konteks ini gitu kan, ini kan anak-anak jauh negaranya, jauh juga nggak ikut milih. Dan dengan dunia internet itu seperti seluruh dunia terkoneksi dan terhubung. Jadi apa yang terjadi di negara mana itu nyambung gitu kan, dan itu menjadi perhatiannya banyak orang. Artinya ketika revolusi pikiran ini sekarang seluruh umat manusia fokus pikirannya supaya umat manusia maju, supaya damai, saya kira itu hal-hal yang bagus banget gitu buat kita semua ya. Jadi sekali lagi selamat Joe Biden, mudah-mudahan Anda bisa amanah buat bangsa Amerika. Kemudian juga tetap bersahabat atau makin bersahabat dengan bangsa Indonesia. Pesan dari Jakarta, Freeport memang sudah dibeli oleh pemerintah Indonesia, tetapi ketika saya sekolah pun dulu di Universitas Indonesia pada tahun 80-an awal, itu hanya dikenal sebagai Tembagapura kotanya. Kemudian kami sadar bahwa di situ banyak emas juga dan perak. Di kemudian hari itu diakui, tetapi dari dulu sampai hari ini yang dikirim ke luar negeri itu tetap konsentrat. Nah, itu membuktikan juga bahwa perjanjian membuat smelter dan yang lain-lain itu tidak begitu mulus untuk terjadi. Nah, ke depan barangkali dengan Joe Biden menjadi presiden di sana, karena sekarang juga Indonesia itu membutuhkan pendapatan yang lebih banyak dari mineral untuk kesejahteraan bangsanya gitu kan, karena pasal 33 di Indonesia, Mr. Joe Biden, itu kekayaan negara itu harusnya dikelola oleh negara gitu kan, dan tetapi ini udah kejadian memang kerjasama lah. Nah, oleh karena itu semoga ada rare metal, kemudian juga logam tanah jarang dan lain-lain, itu bisa ikut dinikmati juga oleh Indonesia dan rakyat Indonesia. Sehingga semoga ke depan dengan Anda ada di sana, persahabatan Indonesia dan Amerika bisa makin dekat. Tetapi yang paling penting adalah people to people gitu kan, masyarakat Indonesia yang ada di sana semoga bisa jadi
bangsa yang ikut menjaga perdamaian di Amerika. Demikian, semoga sukses, selamat, dan semoga ini membawa kebaikan bagi seluruh dunia, karena Amerika apapun itu, walaupun sekarang mulai tergeser atau berimbang dengan Cina gitu kan, Tiongkok, tetapi sekian puluh tahun menjadi penyeimbang dunia, dan mudah-mudahan ini dengan Joe Biden terpilih bisa membuat lebih baik bagi dunia yang lebih menyeluruh. Demikian, terima kasih. Kita lanjut lagi ya teman-teman, soal revolusi pemikiran ini gitu kan. Barusan juga kita bicara kepada Joe Biden dalam rangka revolusi itu gitu kan, karena Indonesia adalah bangsa yang menyebarkan perdamaian, mengajak damai, dan kita tahu di United States of America itu industri senjatanya luar biasa, dan itu bagian daripada bisnis yang besar di sana, sehingga perang merupakan bisnis yang kita tahu gitu kan. Jadi mudah-mudahan sampai pesannya kepada beliau walaupun pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ini temen nih ingin mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan kita tidak akan terlepas jauh dari model kehidupan yang terdapat di alam pikiran kita. Jadi apa yang dipikirin itu dalam kehidupan kita tidak akan jauh. Bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu tergantung dari bagaimana pikiran kita menilainya. Dengan kata lain, ya, kita sesungguhnya dikondisikan oleh pikiran kita sendiri. Pikiran memiliki potensi yang sangat besar, lebih besar daripada tubuh manusia. Potensi yang tidak terbatas, tidak terikat oleh situasi kondisi apapun. Nah, penulis ini tidak bermaksud mendewakan pikiran, tetapi itulah kenyataannya. Kita bisa melihat pikiran-pikiran manusia yang terwujud menjadi realitas yang awalnya hanya sekedar imajinasi. Pada mulanya hanya hayalan belaka. Di sini masih nulis Michelangelo, pada suatu saat manusia akan bisa terbang seperti burung. Dan terbukti Wright bersaudara berhasil mewujudkan pikiran tersebut. Itulah yang pikiran terwujud. Inilah potensi pikiran yang sangat besar. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita memaksimalkan potensi pikiran-pikiran kita? Ataukah kita termasuk makhluk yang tidak tahu berterima kasih dengan memubazirkan potensi pikiran kita begitu saja? Nah, dalam konteks ini, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya itu sudah puluhan tahun yang lalu berpikir bahwa Jakarta itu memang seperti yang Pak Jokowi pikirkan, jangan hanya menjadi sentral ya, walaupun saya tidak berpikir mindahin ibu kota dulu gitu secara ekstrim, tapi dalam pandangan saya di Indonesia ini sekarang ada kota-kota besar gitu kan, tapi jangan bikin kota lagi, tetapi perlu dibangun misalnya entah 10 dulu gitu kan, pusat ekonomi baru yang bisa tumbuh, dan itu bukan hanya pabrik dari luar negeri datang ke Indonesia, tetapi di pusat pertumbuhan ekonomi itu gitu kan, dengan desain yang bagus, dengan mendorong warga di sekitar itu jangan cuma dirampas tanahnya kemudian juga hanya jadi kuli gitu kan, hanya jadi security rendahan gitu kan, jangan hanya jadi office boy, jangan hanya jadi staff, tapi didorong supaya bisa maju meningkat di dunia usahanya gitu kan sekeliling. Nah, itu bisa tumbuh di berbagai wilayah. Nah, ide pembagian sertifikat Pak Jokowi kemarin sebetulnya ketika kalau itu dilakukan dalam jumlah-jumlah yang tertentu ya, dan nggak boleh dijual gitu kan misalnya, tetapi dengan pola ekonomi tertentu itu bisa tumbuh. Ini sebetulnya juga kalau nggak tanggung-tanggung bisa mensejahterakan rakyat. Tetapi ini bukan berarti hanya model PTSL yang orang punya tanah kemudian disertifikasi gitu kan. Itu bagus juga gitu kan, artinya kepemilikan. Walaupun di sisi lain teman-teman kalau di FKMTI ngingetin jangan sampai ini bagian mudah untuk para konglo gitu ya, ngambilin tanah masyarakat gitu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, marilah kita melihat sekarang bahwa negara ini dengan 34 provinsi dan 515 kota kabupaten ini sesungguhnya adalah potensi yang sangat luar biasa untuk bisa maju. Jadi kembali ke barusan yang disampaikan, kita jangan membatasi pikiran kita gitu kan. Jadi mari kita pikirkan dengan cara-cara yang sungguh-sungguh, yang jenius gitu kan, dan polanya tidak hanya pola
pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan kota atau pertumbuhan bangsa hanya dari APBN, tetapi perlu out of the box gitu kan, dengan berbagai macam cara dan taktik, ini bisa tumbuh. Nah, di Aceh sendiri misalnya, mulai dari Sabang, Pulau W yang paling sederhana itu luar biasa. Belum lagi potensi alamnya yang lain. Sumatera Utara juga begitu, terus turun ke bawah gitu kan, entah Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka, Belitung gitu kan, Lampung, itu luar biasa. Dulu di situ berhasil perkebunan. Nah, sekarang perkebunan-perkebunan ini kalau dikelola dengan kesungguhan dan luar biasa, bisa mangga, bisa pisang, bisa pepaya, banyak hal itulah saya kira ahli-ahli IPB itu bisa di situ. Jadi bukan hanya sawit saja gitu kan yang ini, dan termasuk juga karet dan yang lain-lain gitu. Tapi sudah saatnya kita fokus lagi ke situ. Nah, di Kalimantan kita lihat sekarang malahan yang dihantam tuh banyak kan tambang-tambangnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan rare metal ini, artinya logam tanah jarang bisa ditemukan di situ, kemudian batu bara dikelola lebih baik lagi gitu kan, dan yang lain-lain, ini juga menjadi potensi yang bisa berkembang jadi tempat-tempat sentra kemajuan di negara ini gitu kan. Nah, termasuk juga di Sulawesi. Nah, kemudian juga Papua itu masih luas, tetapi ini perlu sistemik, terintegrated, dan jangan nanggung-nanggung gitu kan. Banyak di sana mau kembangin perkebunan, kemudian juga industri yang berkaitan dengan agrobisnis dan yang lain-lain. Tapi intinya kalau misalnya kita masuk ke Papua, sekalian aja langsung begitu masuk, 2,5 juta orang itu kalau bisa 1 juta orang udah terserap gitu kan, atau 1,5 juta orang terserap, dan ini targetkan misalnya dalam 10 tahun makmur Papua itu. Sulawesi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi makmur gitu kan. Nah, Lombok juga begitu gitu kan, 5 tahun lagi makmur. Kalau Bali udah bagus, sekarang sedang jatuh gini, gimana segera bisa lebih makmur lagi. Nah, begitu juga di Jawa. Nah, perencanaan-perencanaan ini kembali lagi saya berdialektika. Selama ini selalu mentok ujungnya itu terkesan bahwa waduh nggak bisa, APBN-nya terbatas, hutang lagi gitu kan. Nah, ini harus dicari pola yang bisa memutarbalikan pola-pola yang mengunci pikiran kita, yang mengunci rumusan-rumusan pembangunan ekonomi itu. Dan kita harus sekarang justru menemukan, bukan belajar lagi, menemukan bagaimana caranya Republik Rakyat Cina yang pada tahun 89 itu baru dibuka oleh Deng Xiaoping. 89 itu hanya 30 tahun bisa menjadi negara nomor 2 sekarang di dunia kesejahteraannya. Nah, itu ketika 89 itu Republik Rakyat Cina itu jauh di bawah Indonesia sekarang gitu kan, dalam 30 tahun. Jadi marilah kita fokus sekarang gitu kan, daripada selalu kegoda gitu kan, mikir si ini digulingin, si ini pengen cuma jadi komisaris BUMN, si ini politik nanti supaya dapat konsesi ini, jadi bupati untuk dapetin ini. Marilah kita lupakan yang seperti itu, diganti dengan visi Indonesia kita wujudkan bersama. 2045 Indonesia harus makmur. Nah, 2045 itu 25 tahun lagi. Dan dengan kondisi seperti ini kita bisa kompak, kita sungguh-sungguh, kita fokus supaya makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam 5 tahun ke depan ini, pemerintah sekarang sisa 4 tahun lagi harus dipaksa supaya banyak hal bisa terwujud gitu kan. Jadi kita jangan pusing lagi hal-hal yang bikin ruwet lah. Jadi artinya saya bilang bikin ruwet tuh udah kebaca lah ya di media-media yang mainstream saja gitu kan, di WA group gitu kan. Pikirannya selalu ruwet, muter di situ terus gitu kan, dan ujung-ujungnya nanti rebutan komisaris, rebutan direktur utama BUMN gitu kan. Padahal itu rugi terus gitu kan. Gaya-gaya doang gitu kan kalau dilihat ininya. Sedih lah, walaupun saya lihat nggak tahu itu kenapa orang hebat pada masuk di situ, orang pintar pada masuk di situ, tapi kenyataannya ini belum bisa memberikan sesuatu yang luar biasa pada negeri ini. Padahal itu adalah generasi saya dan adik-adik saya yang saya tahu hebat-hebat gitu kan. Saya mengucapkan ini berulang-ulang supaya mereka makin termotivasi untuk bisa memberikan keberhasilan yang luar biasa, dan saya yakin mereka mampu sungguhnya. Jadi saya nggak ngerti apakah ada iklim politik, ada apa, ada beban, ada
sesuatu yang saya nggak pahami gitu kan sebagai orang di luar. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ini saatnya sekarang kita jangan berebut kekuasaan, tapi justru fokus memakmurkan bangsa ini. Nah, oleh karena itu, mari kita revolusikan pikiran kita, kelakuan kita, dan sikap-sikap kita, dan terutama di tingkatan atas itu adalah revolusi politik kita. Jadi politik Indonesia, mari kita rubah tidak lagi berdasarkan kekuasaan, fokusnya kekuasaan, tapi justru mensejahterakan, memajukan, meningkatkan kemampuan masyarakatnya sehingga tumbuh pertumbuhan di mana-mana. Nah, oleh karena itu, maka mari kita kurangin berita-berita hal-hal yang menyangkut kekuasaan. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, katakanlah di berbagai instansi pemerintah, ya udah diperbaiki aja. Gak usah pakai ribut-ribut. Ada menteri yang kurang ini ganti, gitu aja, simple. Ada macet soal hukum, misalnya apapun itu, ya udah ditelaah, diselesaikan gitu kan. Jadi mari kita arahnya ke situ gitu kan saat ini. Nah, itu yang saya kira ya. Nah, oleh karena itu gitu kan ada pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah kita tidak malu kepada Allah yang terus mengingatkan kita menggunakan pikiran kita? Pola pikir yang positif menghasilkan keyakinan yang positif. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau selalu berpikir ini ada masalah, itu ada masalah, itu repot. Kita harus maju ke depan. Di depan itu Indonesia terang, Indonesia maju, Indonesia jaya. Harus ke arah sana gitu kan. Pola pikir positif menghasilkan keyakinan yang positif. Saya ulang lagi, begitupun sebaliknya. Kenapa kita tidak dilarang untuk bercita-cita? Karena cita-cita, target, dan tujuan menghidupkan kehidupan kita seperti iklan. Bikin hidup lebih hidup. Nah, itu penting. Jika kita bercita-cita menjadi presiden misalnya ya, otak bawah sadar kita akan mengkondisikan kita untuk bersikap seperti layaknya seorang presiden. Nah, ketika kita bercita-cita menjadi seorang konglomerat, seorang pengusaha, seorang yang memberikan inspirasi, maka pikiran kita akan memberikan citra yang seperti itu dan itu tumbuh. Nah, ini di dalam pikiran semua teman-teman, semua adik-adik, semua anak-anak perlu ditumbuhkan bahwa kepercayaan diri. Jadi ketika sedang gagal, nggak ada yang gagal yang terus-terusan. Ketika diulang lagi, dicoba lagi dengan sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Nah, itu penting banget buat bangsa Indonesia. Sikap kita yang positif melahirkan perilaku-perilaku yang positif. Perilaku-perilaku pada waktunya akan menghasilkan kebiasaan. Jika pada awalnya Anda terbiasa dengan cara kerja yang antusias, maka kinerja Anda pun akan terpacu untuk lebih semangat dalam bekerja. Sebagai hasil akhirnya, kita akan mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Nah, coba kalau WA Group gitu ya, WA Group kelompok universitas, kelompok SMA, sekolah-sekolah yang bagus, cuman ngeledek, cuman ngehina gitu kan, cuman yang nggak bermutu lah. Nah, itu akan merusak pikiran kita gitu kan. Jadi sekarang kita itu perlu maju dan kita perlu menjauhi, perlu memberikan peringatan kepada yang ngerusak pikiran, ngerusak hati. Nggak usah dicela juga, nggak usah dimarahin juga gitu. Ya udah, kita ngerti aja lah gitu kan. Dengan kita ngerti siapa yang merusak situasi, yang suka merusak hati, ya udah kita tahu, oh inilah, udah gitu kan. Nah, mari kita tumbuhkan justru yang positif-positif gitu kan. Bangsa ini butuh semangat, bangsa ini butuh kemajuan gitu kan. Ya kalau udah tua-tua masih ngerusak pikiran, tua-tua cuman muter-muter di situ, tinggalin gitu kan, gak ada gunanya. Gak usah marah-marah gitu kan, tinggalin aja. Nah, jadi mulailah untuk mengendalikan pikiran Anda. Ingatlah bahwa kita adalah raja bagi diri kita sendiri. Dan yang bisa menentukan suatu pikiran adalah diri kita. Jangan terhanyut oleh pikiran yang tidak ada artinya. Fokuskan diri untuk membentuk pikiran-pikiran berkualitas dalam hidup kita. Pikiran kita lebih berharga dari kekayaan. Nah, kita selalu, banyak orang berpikir tuh kekayaan ya, lebih berpikir daripada pikiran. Ternyata sebetulnya pikiran kita yang lebih berharga daripada kekayaan, karena kekayaan bisa dicari dengan pikiran kita. Karena kekayaan hakiki adalah pikiran kita sendiri.
Kendalikan pikiran Anda, tentukan jalan positif bagi pikiran Anda sendiri, pikiran yang layak untuk menemukan Anda dalam pikiran Anda. Ya, jadi kadang-kadang pikiran manusia lebih kuat dibanding perkataan dan perbuatannya. Kita tidak pernah mengungkapkan hasrat itu, namun benar-benar terlaksana. Itulah merupakan kekuatan pikiran, kreasi pikiran. Ini menurut si Hazrat Inayat Khan ya. Jadi diulang lagi, itu penting banget itu ya, pikiran itu. Nah, pilihan Anda adalah langkah kehidupan Anda di masa yang akan datang. Anda ingin menjalani kehidupan yang bagaimana? Terserah kamu ya. Cara berpikir orang sukses berbeda dengan cara berpikir orang pada umumnya. Orang sukses adalah mereka yang memiliki optimisme, semangat yang membara. Meski tidak bebas dari rasa pesimis, mereka selalu berusaha meminimalisir rasa pesimis dengan berbagai cara. Jadi buat korban perampasan tanah gitu kan, yang Anda dimanapun di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, terus kemudian juga buat saudara-saudara saya yang sekarang karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan finansial, pengen kerja ke luar negeri gitu kan, tetapi seperti kurang diurus lah ya negara-negara tertentu oleh pemerintah kita. Kemudian juga yang pengen di rare metal gitu kan, yang usaha gitu kan, seperti kok harus melewati seorang gitu kan. Nah, saya pengen nyampein bahwa pikiran Anda itu jangan dibatasi bahwa Anda nggak bisa, nggak mampu, jangan. Tapi Anda harus usahakan terus, semangat terus supaya bisa. Jadi jangan misalnya di antara korban perampasan tanah tuh bilang, Anda lawannya siapa? Perusahaan ini nih, wah gede dia konglo. Terus Anda nyerah, jangan. Justru Anda harus menunjukkan karena itu yakin milik Anda gitu kan. Anda juga gila kalau Anda kecil biasa-biasa aja ngelawan konglo gitu kan. Terus kita tahu, atau Anda juga tahu, mereka punya jaringan di seluruh instansi, di aparat, di birokrat, penegak hukum. Kan Anda gila gitu kan kalau Anda mau ngelawan, Anda nggak bener kan. Ya maksud saya, jangan dikembangkan di antara Anda, wah Anda pasti kalah karena di peraturan pemerintah tuh ada undang-undang yang melindunginya. Anda pasti kalah karena punya duit. Jangan. Kita justru harus berpikir, kalau ada yang selalu berpikir seperti itu bisa jadi dia itu sudah sangat semangat bertahun-tahun tetapi selalu dikalahkan, sehingga pikirannya, nyalinya menjadi habis. Nah, itu kalau ada yang begitu, itu lebih baik untuk introspeksi Anda, untuk introspeksi semuanya, supaya Anda lebih berhati-hati. Tapi jangan pernah patah semangat gara-gara orang ngomong begitu gitu kan. Nah, begitu juga ketika misalnya ada pikiran, waduh, ini kalau pengen maju anggarannya APBN tergantung hanya dari pajak gitu kan. Nah, kalau kita lihat Cina bisa maju begitu, emang Cina dari tahun 89 tuh pajaknya berapa gitu kan. Dulu kan miskin, nggak seperti sekarang gitu kan. Sekarang bisa kaya begini. Nah, ini pasti ada rahasia tertentu gitu kan. Jadi pola pengendalian kekayaan, pertumbuhan negara di Indonesia ini sekarang itu perlu jungkir balik, perlu merubah pola pikir, kemudian juga harapan dan yang lain-lain tadi gitu kan, sehingga ini bisa maju ke pola-pola yang dicontohkan oleh negara lain gitu kan. Karena kalau kita hanya tergantung kepada pola-pola lama, itu berarti nasib kita tergantung kepada pikiran orang, kepada cara orang gitu. Kita harus menemukan cara-cara baru. Yang paling penting itu 2045 Indonesia mesti jadi negara maju gitu kan. Itu penting banget itu. Jadi jangan lupa itu ya. Jadi jangan kita pesimis itu, jangan ya. Seorang pesimis itu melihat kesulitan dalam kesempatan, seorang optimis itu melihat kesempatan dalam kesulitan. Jadi saya pengen menyampaikan bahwa innama yusri yusran wa innama yusri yusran. Jadi ketika ada kesulitan itu justru di situ ada kesempatan, di situ ada kemudahan gitu kan. Jadi jangan terbalik gitu kan, sulit begini ngeluh, jangan. Justru ketika ada itu mudah-mudahan ada berkah, ada semangat dan ada yang lain-lain gitu. Itu penting banget. Orang-orang sukses adalah orang yang memiliki pikiran yang luar biasa. Mereka memiliki kreativitas dan prestasi yang membedakan dengan orang-orang pada umumnya gitu kan. Itu intinya tuh. Nah, kemudian orang-orang yang meraih keberhasilan di bidangnya masing-masing adalah mereka yang mampu menggabungkan paradigma otak kiri dan otak kanan mereka. Gitu kan. Jadi ketika itu bisa dijalanin, itu akan bugis. Jadi jangan pernah mengatakan ini tidak mungkin atau wah ini sulit. Nggak musim tuh ya kayak gitu-gitu tuh. Nah,
Tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi. Semua masalah pasti ada solusinya, dan disitulah Anda harus bisa menemukannya ya. Jadi ketika menghadapi kesulitan, masalah, ujian, cobaan, orang akan menjadi sedih, putus asa, dan mengatakan masalah ini berat sekali. Kayaknya sulit bagi saya untuk menyelesaikan. Tapi bagi orang-orang yang berpikir besar, orang-orang yang positif, para pemenang, hidup tanpa masalah dan tanpa tantangan akan terasa hambar. Seperti mereka makan sayur tanpa garam. Bukan berarti hidup untuk mencari masalah, tetapi mereka tak mau melarikan diri dari masalah yang dihadapi. Bagi mereka, melarikan diri dari masalah yang dihadapi sama dengan membuat masalah yang lain. Nah itu ya. Bagi para pemenang muslim sejati, profesional, orang yang benar-benar mengharapkan kesuksesan tidak akan melepaskan diri dari prinsip-prinsip spiritualitas. Entah mereka memiliki keyakinan apapun. Tuh. Jadi harus ke situ dibawanya pikirannya ya. Dan semuanya ada di pikiran kita. Jika Anda berpikir Anda tidak berkelas, maka akan seperti itulah Anda. Anda berpikir tinggi untuk meraih, Anda harus memiliki keyakinan diri sebelum Anda dapat meraih kemenangan. Perjuangan hidup tidak selalu menjadi milik orang yang lebih kuat dan lebih cepat, tetapi cepat atau lambat pemenangnya adalah orang yang berpikir bahwa ia mampu. Nah, jadi Anda mulai hari ini atau kita semua harus berpikir bahwa kita mampu ya. Itu penting banget tuh ya. Jadi saya lanjutkan ya. Kualitas diri seseorang ditentukan oleh kualitas pikirannya. Kualitas pikiran ditentukan oleh kualitas yang dibaca dan dipelajarinya. Tadi tuh soal WAG, soal segala macam. Kalau yang sampah-sampah nggak usah dikomentarin, dilewatin aja gitu kan. Dan nggak usah didebat gitu kan. Kalau nggak suka ini, ya udah lewatin aja. Kita terus aja fokus memotivasi, fokus yang baik dan gitu-gitu gitu kan. Dimanapun itu kita harus ke situ arahnya. Jadi kalau ada orang bilang apa gini-gini, ya udah ketawa aja, terusin gitu kan. Kualitas dibaca dan dipelajari ditentukan oleh minat seseorang. Kualitas minat ditentukan oleh sejauh mana seorang ingin hidup. Perhatikanlah setiap gejala-gejala, makna-makna, fakta-fakta, kejadian-kejadian, dan perubahan-perubahan agar Anda dengan kenyataan kehidupan Anda. Jika Anda tidak memperhatikan perubahan, maka Anda akan dilubas oleh perubahan tanpa ampun. Menurut Ilham tuh. Jadi yang pasti itu perubahan itu sendiri gitu kan. Jadi kalau Anda tidak berubah, Anda akan habis oleh perubahan itu sendiri gitu kan. Jadi jangan pernah Anda merasa bahwa Anda lah yang menentukan gitu kan. Jadi dunia ini berjalan gitu, kita ada di dalam situ. Ketika kita tidak berubah, tidak lebih cepat gitu kan. Dan saya contohin tadi itu negara Cina itu 89 masih kusut segala macam begitu Deng Xiaoping ini pegang, nggak peduli kucingnya apa, yang penting bisa nangkap tikus gitu kan. Dan Hong Kong tetap jalan, segala macam jalan, itu dijadiin pintu masuk, mereka maju luar biasa sekarang. Nah kita harus berpikir seperti itu gitu kan. Jadi out of the box, jangan selalu yang konvensional gitu, nggak bisa ini, nggak bisa gitu kan gitu. Jadi memetakan pikiran itu memetakan kehidupan. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang yang menafkahkan bertanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 benir. Setiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 261 ya. Jadi Anda harus terus semangat nyebarin gitu kan, segala macam bikin, nggak boleh pernah menyerah gitu kan. Apa terus dibikin terus ini itu segala macam yang ini gitu kan. Jangan sampai Anda lemah. Nah ini juga, tahukah Anda orang-orang jenius dan mind map? Ternyata orang yang jenius pun tidak ketinggalan menggunakan mind map. Justru rata-rata mereka lah orang yang menggunakan teknik pemetaan untuk menggambarkan pikiran mereka.
Sebutlah salah satu di antara mereka adalah Leonardo da Vinci, seorang master lukis dari Italia. Kalau Anda pernah membaca buku Dan Brown yang berjudul Da Vinci Code, Anda pasti sudah menebak bagaimana pintarnya Leonardo. Di samping dikenal sebagai seorang master pelukis, ia juga dikenal sebagai arsitek, insinyur, dan ilmuwan. Dengan kemampuan yang mengagumkan dan kecintaannya belajar, ia telah menghadirkan dirinya sebagai Renaissance man. Ia adalah contoh jenius kreatif terbesar yang menggunakan bahasa visual untuk mengungkapkan pikirannya. Karena itu buku-buku catatan Leonardo atau buku-buku yang paling berharga di dunia. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali gambar, diagram, simbol, ilustrasi yang ia gunakan untuk menangkap pikiran-pikiran yang bermunculan di otaknya dan mencurahkannya ke atas kertas. Yang perlu Anda tahu, gambar-gambar tersebut membantu Leonardo menjelajahi pikirannya dengan berbagai bidang seni, ilmu, faal, permesinan, aquanautik, dan biologi. Orang lain adalah Albert Einstein yang dianggap sebagai jenius abad 20, bahkan dianggap sebagai orang paling jenius yang pernah ada di dalam sejarah. Seperti Leonardo, Einstein adalah orang yang percaya bahwa imajinasi lebih penting dari alat apapun. Lihat apa yang ia katakan, saya sesungguhnya adalah seniman yang menggambar dengan bebas dalam imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sementara imajinasi yang membuat dunia bisa berputar. Contoh lain adalah Thomas Alva Edison yang dikenal sebagai penemu paling banyak memiliki hak cipta. Lebih dari 1000 hak cipta telah atas penemuannya ia telah bukukan. Ia adalah penemu yang sangat jenius, berhasil menemukan bola lampu meski ia pernah dianggap sebagai anak yang bodoh di sekolah. Dasarnya tetapi ia mampu membuktikan bahwa ia mampu melakukan hal yang kreatif dan menjadikan dirinya tidak mudah menyerah oleh apapun. Nah, kembali kepada bangsa Indonesia, kita itu sekarang, saudara-saudara sekalian, itu harus betul-betul tidak boleh menyerah dan harus sungguh kreatif, karena nggak bisa kita kalau begini-begini aja ngikutin yang konvensional ya, ribut-ribut. Ya Anda tahu lah ya di luaran tuh apa sih yang diributin gitu kan, bolak-balik ngakal-ngakalin gitu kan. Ya kita juga ngerti gitu kan bahwa itu nggak baik gitu kan, tapi saya sih mengajak sahabat-sahabat saya yang denger ini gitu kan, yang nonton ini, nggak usah masuk ke ruang itu gitu kan. Kita fokus terus memaksa pemerintahan ini, memaksa orang-orang yang punya amanah ini untuk makin bertanggung jawab dan makin melakukan hal-hal yang positif yang membuat ini maju gitu kan. Jadi nggak tertarik lah guling-gulingan itu, nggak sama sekali nggak tertarik. Dan menyampaikan ini ya menyampaikan saja gitu kan, karena dalam rangka ikutan merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dan disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tidak akan pernah berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya gitu. Karena saya di posisi itu mendorong supaya perubahan itu terjadi dan makin baik gitu kan. Selebihnya kita terus berusaha dan berdoa. Sebelum manusia mengenal metode pemetaan pikiran, saya kira Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah mencontohkan pemetaan pikiran di dalam Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah itu surat nomor 2 ya, ayat 261 seperti ini. Saya bacain aja terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa dia yang kehendaki. Allah luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang digunakan untuk menegakkan kebaikan memiliki nilai-nilai yang tidak hanya sangat besar tetapi juga berlipat. Satu bulir benih memecah dirinya menjadi 7 bulir, dari setiap bulir yang memecah dirinya menjadi 100 biji. Jika kita perhatikan ayat di atas, bukanlah prinsip itu adalah prinsip mind mapping. Berawal dari sesuatu yang global dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Jadi di kita itu dibiasakan ada pikiran besar, kemudian ada cabang-cabangnya, ada cabang-cabangnya, terus begitu. Jadi setiap sesuatu itu dipegang satu, tetapi kemudian berkembang. Jadi kalau misalnya tadi saya bicara tentang kemajuan misalnya di Aceh,
ditempatkan sebuah daerah industri untuk kemajuan ekonomi, itu satu titik, tetapi kemudian itu berkembang bagaimana ekonominya, masyarakatnya, infrastrukturnya, sarana listriknya, internetnya, perbankannya, dan yang lain-lain itu dibiasakan di dalam pikiran kita dan dalam kehidupan kita selalu berpikir yang terintegratif. Kemudian juga seperti yang ayat tadi, ini luar biasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi benih itu jadi kayak tadi, kemudian juga ini sampai ujungnya detail sekali. Dan kita tahu bahwa kelemahan pada kenyataannya itu seringkali ada pada pada detail ya. Ini manusia dan garis persegi adalah kurungan ajalnya, sedang garis panjang yang keluar batas itu adalah angan-angan cita-cita manusia. Garis-garis kecil itu adalah gangguan yang selalu menghinggapi manusia. Maka apabila ia selamat dari yang pertama, mungkin akan terkena yang kedua. Jika ia terhindar dari yang satu, maka ia akan terhindar dari yang lain ya. Jadi orang-orang muslim itu seperti tubuh, jika salah satu bagian tubuh itu sakit, maka bagian tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Nah, dalam konteks itu juga gitu kan, kita nih sebagai orang yang muslim gitu kan, dalam ini harus saling menolong, menyemangati tadi supaya bulir dan yang lain-lainnya itu, ide-ide itu bisa jadi semua gitu kan, supaya gerakan menjadi lebih baiknya itu menjadi cepat dan lebih luar biasa gitu ya. Pikiran merupakan alam yang menciptakan dirinya sendiri, di mana segala pemikiran memiliki hukum-hukumnya sendiri, berkebalikan dengan hukum alam raya fisik. Jadi segala sesuatu terjadi di kehidupan berjalan atas pola-pola yang ditentukan oleh Allah yang Maha Pengatur. Pola-pola ini disebut sebagai hukum alam atau sunatullah, dan sunatullah tersebut mengejawantah dalam hukum kausalitas terdapat pada alam ini. Allah telah memberikan dan meletakkan hukum, rumus maupun pola yang jelas terhadap segala proses yang terjadi di alam semesta. Begitu juga dengan hukum yang terjadi pada tubuh manusia. Karena itu, jika Anda mengisi pikiran Anda dengan hal yang negatif, maka pikiran Anda akan dipenuhi oleh hal yang negatif dan menghasilkan yang negatif pula. Ya, jadi itu penting. Mengapa Allah menyinggung manusia dengan mengatakan, apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak berakal? Demikianlah Allah menunjukkan ayat-ayatnya di atas muka bumi agar mereka dapat berpikir. Nah, itu penting banget tuh ya. Jadi itu, pikiran adalah energi yang memiliki kekuatan yang nyata. Bila ditambah dengan energi lain, ia mampu menciptakan dan mengenalkan dunianya sendiri. Anda mungkin bingung gitu kan, lihat ini. Saya terusin dulu ya. Pikiran adalah sumber kekayaan, keberhasilan, dan pencapaian materi. Penemuan yang luar biasa, pencapaian yang sesungguhnya menurut Claude M. Bristol. Gini, beberapa puluh tahun yang lalu itu nggak kebayang kita bisa merekam ini di YouTube, kemudian disampaikan di dunia maya, internet, dan yang lain-lain. Ini kalau kita lihat mulai dari tahun 90-an mulai tumbuh. Sekarang bukan hanya kita bicara begini dan berdialog, seluruh dunia bisa melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan gitu kan. Tetapi mari juga kita lihat bahwa ini sebetulnya kalau bisa menghasilkan gitu kan. Walaupun itu caranya tersendiri dan itu butuh ilmu sendiri, tapi itu menjadi penting. Nah, yang ingin saya sampaikan, entah itu YouTube, entah itu Facebook, entah itu Bitcoin, entah itu jual beli saham menggunakan internet, dulu tidak pernah ada. Nah, dengan kekuatan pikiran itulah ini semua bisa terwujud. Nah, ini jangan tanggung-tanggung dan jangan kita ketinggalan. Kita harus bisa menciptakan yang lebih lagi supaya kita sendiri, bangsa kita sendiri, dan umat manusia itu menjadi lebih baik gitu kan. Jadi niatnya ke sana. Kita ikut sumbang saran bangsa Indonesia kita sendiri supaya dunia ini menjadi lebih baik gitu kan, dengan pikiran-pikiran kita itu gitu kan. Dan itu udah terbukti gitu kan. Dulu kan nggak bisa ngomong seperti ini kemudian nanti direkam segala macam dan disebarkan kan, nggak bisa. Harus ditulis doang gitu kan. Jiwa tertarik dengan apa yang disembunyikan, apa yang ia cintai, dan apa yang ia takuti. Jika berusaha meraih tujuan tertinggi atau jatuh ke tingkat rendah, karenanya keinginan berlebihan. Semua gagasan ini tercantum dalam pikiran.
berakar, berkembang, berbuah menjadi tindakan. Pikiran yang baik akan menghasilkan yang baik, sementara pikiran buruk akan menghasilkan hal serupa, menurut Jimmy Allen. Ya, jadi Anda harus makin yakin bahwa pikiran itu harus baik. Pikiran bawah sadar Anda membuat semua perkataan dan tindakan yang Anda mengikuti sebuah pola yang konsisten konsep diri Anda dan kepercayaan Anda paling dalam mengenai diri Anda sendiri. Hukum aktivitas bawah sadar dari Brian Tracy, ya, itu. Pikiran menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan karakter, karakter menentukan nasib. Menurut Steve Keva, itu sederhana juga tapi itu penting ya Anda camkan gitu kan. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam pikiran itulah menjadi pikiran utama dan dominan dalam pikiran. Jadi hati-hati memasukkan hal-hal yang nggak baik ke dalam pikiran ya. Ciri khas pikiran adalah seperti sebuah rekaman gramafon. Apapun yang diimpresikan dalam pikiran mampu ia reproduksi. Di samping itu, ia bukan hanya memproduksi sesuatu tetapi juga mencipta segala sesuatu yang mengesankan. Jadi kalau Anda masuk ke ruang-ruang yang luar biasa, Anda bisa memberikan kesan yang baik dan luar biasa. Jadi menurut Hasad Inayat Khan ya, pikiran kita adalah tanah yang subur, lahan siap pakai, yang akan menumbuhkan benih apapun yang tersebar di dalamnya. Karena itu tanamilah tanah tersebut dengan benih-benih yang baik. Benih-benih kreativitas, benih-benih produktivitas, benih-benih antusiasme, keberhasilan, ide-ide yang menggairahkan. Untuk membangun rumah yang kuat, kokoh, tangguh diperlukan dengan bahan-bahan kelas 1. Batunya haruslah batu terbaik, kayu-kayunya dipilih dari kayu yang terkuat. Tukangnya haruslah seorang yang profesional. Pokoknya semua bahan bangunan tersebut haruslah yang terbaik di kelasnya. Demikian pula untuk membangun pikiran yang tangguh. Diperlukan bahan-bahan informasi yang baik. Satu buah yang busuk dalam keranjang dapat menghancurkan seluruh buah yang ada dalam keranjang tersebut. Hanya 2 pilihan yang harus Anda hadapi. Anda menjadi pemenang atau pecundang. Jika Anda ingin menjadi pemenang, maka berpikirlah layaknya seorang pemenang. Anda tidak dapat pernah menang hanya dengan mengisi pikiran Anda dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Anda punya potensi pikiran yang maha dahsyat. Anda akan sangat naif. Tuhan akan menyesal jika pikiran tersebut digunakan tidak bagaimana mestinya. Nah, pikiran juga merupakan magnet. Ia adalah menarik pikiran yang serupa dengan pikiran yang dominan, entah negatif atau positif. Jadi itu ininya ya. Jadi Anda adalah magnet berjalan yang menarik gambaran yang Anda pikirkan. Jika Anda terfokus pada kekurangan dan kesulitan, pikiran bawah sadar Anda akan menarik lebih banyak kekurangan dan kesulitan. Menurut Franklin Lund. Jadi kalau selalu, makanya kan sering tuh dibilang, jangan ngeluh terus deh, lebih baik bersyukur dan bersemangat. Kemudian ada orang bilang bahagia itu katanya sederhana kan gitu ya. Jadi dalam konteks kehidupan ini gitu kan, kita makin jelas dan makin penting gitu kan bahwa pikiran itu harus positif. Itu bukan positif positifin, tapi dibikin kreatif, dibikin sistemik, dan pikiran itu menjadi kekuatan supaya tubuh kita sehat, pikiran kita dengan sehat tubuh kita, kemudian kita semangat dan segala potensi positif itu bisa keluar gitu kan, dan menjadi hal-hal yang positif, dan itu pasti bermanfaat buat Anda, lingkungan Anda, dan yang lain-lain. Tuhan telah menciptakan 2 pilihan pada manusia. Yang satu berpikir, yang lain untuk duduk. Keberhasilan ditentukan oleh akhiran mana yang lebih sering digunakan. Nah itu, jadi mana yang sering digunakan itu yang akan berhasil. Kita bukan tentang apa yang kita pikirkan terhadap diri kita, tetapi apa yang kita pikirkan akan mencempirkan diri kita yang sesungguhnya. Itu menurut Norman Vival ya, The Amazing Positive Thinking. Jadi penting banget ini soal pikiran ini ya. Jadi jangan Anda merusak pikiran Anda sendiri gitu kan. Ingatlah, kebahagiaan tidak tergantung kepada siapa diri Anda atau apa yang Anda miliki. Semua itu tergantung apa yang Anda pikirkan. Saya ulang lagi ya. Ingatlah, kebahagiaan tidaklah tergantung pada siapa diri Anda atau apa yang Anda miliki. Semua itu tergantung pada apa yang Anda pikirkan. Menurut Dale Carnegie. Dale Carnegie ini buku-bukunya dulu paling saya suka tuh ketika SMA gitu kan, sampai tingkat 1, tingkat 2 gitu kan.
bagus banget, dan itu penting buat Anda gitu kan. Jadi eh, ini bagi Anda yang pernah belajar tentang fisika Newton, pasti Anda pernah mendengar hukum kekekalan energi. Menurut Newton, dengan teori kekekalan energinya, setiap energi bumi ini tidak pernah hilang dari kehidupan, tetapi sekedar berubah bentuk saja. Hukum kekekalan energi salah satu dari hukum-hukum kekekalan meliputi energi kinetik dan potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat adanya pengaruh tempat dan kedudukan benda tersebut. Dengan istilah yang sederhana, energi potensial adalah energi yang diam, sedangkan karena benda meski dalam keadaan diam tetapi memiliki energi. Selanjutnya, energi kinetik adalah bergerak. Maka benda tersebut mengalami perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Sedangkan energi kinetik adalah energi suatu benda yang karena pengaruh gerakannya, benda bergerak memiliki energi kinetik. Sementara itu, slogan yang populer dalam hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, perubahan bentuk suatu dari bentuk ke yang lain tidak mengubah jumlah besar energi secara keseluruhan. Disinilah saya tidak bermaksud menyamakan kekekalan energi dengan kekekalan Tuhan. Kekekalan memiliki batas yang tidak ditentukan oleh kekekalan Tuhan. Saya percaya bahwa hanya satu entitas yang akan selalu kekal selamanya, yaitu Tuhan. Terlepas dari semua itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa pikiran adalah sesuatu entitas yang hidup, dan bisa jadi pikiran lebih hidup daripada hidup manusia itu sendiri. Anda bisa bayangkan pikiran dan ide-ide yang disampaikan oleh filsuf Yunani, para nabi, dan orang-orang besar sampai sekarang masih hidup, dan terus dibicarakan, didiskusikan oleh banyak orang, tidak terkecuali oleh Anda dan saya, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Jika isi pikiran, visi, misi, dan ide-ide besar kita satukan dalam satu jiwa, bisa jadi tubuh tidak muat menyaingi kebesaran visi, misi, pikiran tersebut. Kekekalan energi pikiran berlaku dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter, interaksi, dan sebagainya, di dalam tubuh kita tersimpan potensi energi yang tidak terhingga. Berdasarkan hukum kekekalan energi, setiap energi yang terlepas dari diri kita, baik positif maupun negatif, sebenarnya tidak hilang begitu saja. Suatu ketika akan kembali kepada diri kita sendiri, tidak lebih, tidak kurang. Begitu pula dengan energi pikiran kita yang pancarkan. Ia tidak akan berubah. Pikiran positif Anda sebarkan akan kembali kepada diri Anda sendiri, baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk realitas Anda harapkan. Dalam perspektif yuridis, hukum selalu terikat dengan alasan menyebabkan hukum tersebut ada. Sebagaimana hukum pertama, pikiran adalah energi yang memancarkan dirinya ke segala penjuru mata angin. Ajaran moral melarang seorang berpikir negatif, suuzon, bukan semata-mata karena hal itu secara moral, tetapi pikiran negatif yang kita bangun dalam diri kita akan memiliki efek yang negatif pula terhadap diri kita sendiri. Dan inilah alasan mendasar pelarangan terhadap berpikir negatif. Memiliki pikiran negatif sama dengan menebarkan paku di jalan dan berharap seorang menginjaknya, tapi justru kita sendiri yang akan menginjaknya. Ingatlah, senjata makan tuan. Hati-hati pikiran Anda, karena pikiran nantinya akan berbuah tindakan. Waspadalah dengan pikiran Anda, karena ia memiliki pengaruh yang kuat terhadap keyakinan Anda. Saya baru mendapatkan jawaban pertanyaan lama saya, kenapa semua hal itu harus dimulai dengan pikiran. Ternyata pikiran selalu merangsang timbulnya kreativitas yang tidak akan pernah ada duga sebelumnya. Awalnya hanyalah dunia imajiner, tetapi apabila dibarengi dengan keyakinan tindakan nyata, maka imajiner itu akan menjadi realitas yang terwujud. Kembali kepada kekekalan pikiran. Pikiran Anda telah dipancarkan pada dunia dan akan mencari realitasnya sendiri, berasosiasi dengan pikiran-pikiran lain. Pikiran-pikiran yang terlepas dari diri kita ibarat sebuah pesan yang tidak terikat sama sekali dengan diri kita lagi. Ia telah menjadi entitas tersendiri. Gitu ya. Jadi hidup hanya sekali, maka hiduplah dengan berarti. Hidup yang penuh dengan makna-makna, hiduplah dengan pikiran-pikiran yang selalu diingat dengan manusia. Hiduplah dengan antusias, dengan menjalani kehidupan ini sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Tuhan telah menciptakan Anda, manusia, dalam bentuk yang terbaik, dengan harapan manusia mengisinya dengan isi pilihan-pilihan yang terbaik. Dari yang terbaik, hiduplah hanya sekali, tidak akan
pernah mengulangnya kembali. Karena itu kita hanya punya satu kali kesempatan untuk melewati hari-hari kehidupan ini. Ingat teman-teman ya, jadi kita ini cuma sekali hidup ini dan nggak akan balik lagi gitu kan. Jadi kita harus meninggalkan sesuatu yang baik, kenangan-kenangan yang baik, dan hal-hal yang baik untuk memotivasi semuanya, yang semoga berkembali juga kepada kita sebagai hal-hal yang baik. Semuanya terjadi dalam hitungan 1, bukan 2 atau 3, apalagi lebih, hanya sekali. Kita melewati hari ini hanya sekali, yaitu hari ini. Hari ini tidak akan terulang kembali esok hari. Kita berusia 58 tahun hanya sekali, begitu juga dengan umur-umur yang lain. Karena semuanya serba sekali, maka layak bagi siapapun untuk memberikan nilai yang terbaik, isi terbaik, dan tindakan terbaik bagi setiap satu kali tersebut. Tentunya agar sesuatu kita bukan duduk menyesali hari-hari yang telah kita lewati, tetapi kita tersenyum menatap hari-hari dengan penuh syukur. Dan lebih dari semua itu, agar Tuhan kelak tidak akan mengatakan, "Saya menyesal telah menciptakan kamu ke dunia." Justru sebaliknya, Tuhan akan menyambut kita dengan senyum sembari berkata, "Inilah makhluk ciptaanku yang telah memberikan nilai terbaik bagi kehidupannya, bagi orang-orang yang dicintainya, bagi masyarakat, bagi bangsanya, dan bagi rasa syukur kepada Tuhannya." Manusia memiliki kekuatan menyempurnakan diri dan mengubah diri sepenuhnya, tetapi perubahan itu harus terjadi di dalam dirinya yang paling dalam, yaitu pikiran. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Hewan atau binatang tidak memiliki kesadaran, sementara manusia punya kesadaran. Di sini adalah kemampuan untuk menggunakan potensi dalam diri secara proporsional dan profesional. Adapun manusia tidak memiliki kesadaran tersebut, bukan hanya sama dengan hewan atau binatang, bahkan bisa lebih buruk. Dalam bahasa Al-Quran, orang tersebut dianggap lebih buruk daripada binatang. Tidak menggunakan matanya secara baik, tidak menggunakan mulutnya secara bijak, telinganya tidak dijaga, dan lain sebagainya. Kenapa harus kesadaran menjadi tolak ukur? Bukan yang lain, kesadaran merupakan tanda bahwa seorang telah mempertimbangkan setiap tingkah lakunya. Ia mampu memposisikan dirinya secara bijak dalam kondisi yang berbeda. Psikologi kontemporer tidak memandang manusia sebagai entitas sama dengan yang lainnya. Sebaliknya, psikologi kontemporer semakin memahami bahwa manusia adalah subjek bebas yang memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupannya. Kesadaran ini tercermin dengan pernyataan William James, "Penemuan terbesar dari generasi saya adalah manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah gaya berpikir mereka. Sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa semuanya berawal dari pikiran, bukan dari yang lain, bukan menentukan aksi Anda selanjutnya. Kita besar dan tumbuh dari pengalaman keberhasilan, hingga pengalaman kegagalan. Kita semua bergerak menuju arah perbaikan dan kesempurnaan. Mesti kesempurnaan itu sendiri hanyalah kondisi utopis yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh siapapun kecuali para nabi dan rasul. Kita berkembang dari berbagai kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun tidak. Semua pengalaman yang telah kita lewati hingga detik ini telah menjadi bagian dari cerita panjang kehidupan kita. Meski demikian, bukan halangan bagi siapapun untuk semakin meningkatkan kualitas diri. Nah, itu penting banget tuh ya. Jadi setiap kali Anda jatuh, maka ingat kapan terakhir kali Anda bangkit kembali dari jatuh Anda. Lalu Anda bangkit kembali secepat mungkin. Kegagalan demi kegagalan adalah hitung mundur Anda mendekati puncak keberhasilan Anda. Ingatlah pernyataan tidak mengenal menyerah dari sang penemu sejati, Thomas Alva Edison. "Sesungguhnya saya tidak mengalami kegagalan dalam eksperimen saya. Sebaliknya, saya telah berhasil menemukan kegagalan-kegagalan yang tidak perlu saya ulang pada eksperimen selanjutnya." Inilah pernyataan sang juara. Ia tidak pernah mundur sebelum menemukan cara terbaik untuk meraih kemenangannya. Seperti disebutkan oleh William James, kita punya kesadaran untuk mengubah diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perkembangan diri kita masing-masing. Ingatlah firman Tuhan, Allah tidak akan mengubah keadaan siapapun sehingga mereka mengubah mereka sendiri. Allah bukannya tidak ingin memberikan dan membimbing semua hambanya pada jalan kebenaran. Bagi Allah hal itu bukan urusan rumit. Sebaliknya, Allah ingin menunjukkan keadilannya agar manusia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sikap dan perilakunya masing-masing. Siapapun termasuk Anda dan saya tidak akan bisa mengubah kenyataan yang telah berlalu.
Kita hanya bisa membangun kembali serpihan-serpihan diri kita menjadi lebih baik pada hari esok. Dan kita awali semua itu dengan pikiran. Plato menekankan realitas diciptakan oleh pikiran. Dan kita dapat mengubah realitas diri kita sendiri dengan mengubah pikiran kita. Lagi-lagi sebagaimana hukum-hukum sebelumnya, realitas eksternal adalah cermin dari realitas pikiran kita. Karena itu, untuk mengubah realitas eksternal yang salah, kita mulai dengan menata kembali pikiran kita secara lebih teratur. Jika Anda tidak puas dengan kehidupan Anda sekarang, kenapa Anda tidak melakukan perubahan yang signifikan terhadap diri Anda? Bagi saya, perubahan bukan hanya sekedar perubahan biasa, tetapi perubahan yang radikal dan revolusioner. Perubahan tidak main-main, tetapi perubahan serius yang sebenarnya. Ciptakan imajinasi produktif Anda. Tidak pernah fokus dengan kelemahan dan kegagalan Anda. Fokuskan untuk menguatkan kelebihan Anda dan menambal kekurangan Anda. Tapi ingat, mulailah dari benak pikiran Anda, bukan karena orang lain. Apa arti casing yang baru bila kontennya tidak banyak rusak? Sudah banyak rusak kontennya, tidak bisa terpakai. Seperti kata Plato di atas, mulailah perubahan dari diri kita sendiri dan mengubah nomornya. Semakin Anda serius mengabdikan diri Anda pada perubahan yang Anda harapkan, semakin citra diri Anda akan naik meningkat. Lebih dari itu, apapun yang Anda inginkan dengan sungguh-sungguh mempercayai dengan sesungguhnya dan beraksi dengan sungguh-sungguh, antusias tidak mungkin tidak terwujud. Hukum ke-10 pikiran ilahi. Di atas segala pikiran semesta terdapat pikiran tertinggi yang bersumber pada pancaran ilahi yang maha tinggi. Di antaranya langit ada langit, di atas kekuasaan yang ada kekuasaan lagi, di atas semesta makhluk terdapat Sang Khalik yang maha kuasa. Kekuasaannya terbentang luas, mengikuti seluruh alam semesta yang ada. Ia adalah sumber pikiran tertinggi. Pikirannya menyebar menghiasi seluruh jagat semesta tanpa ada yang membatasinya. Tapi yang saya ketahui, Tuhan bukan saja sesuatu yang transenden dan melangit hingga manusia tidak mampu menjangkaunya, tetapi Tuhan juga menyatukan keagungannya dengan diri manusia dan seluruh isi alam semesta ini. Kenapa saya memasukkan hukum ini sebagai hukum terakhir atau pamungkas? Karena saya ingin menunjukkan pada setiap orang bahwa di atas diri kita ada esensi yang maha tinggi dan disebut Allah. Saya tidak ingin memandang Allah sebagai sesuatu yang sulit untuk dicerna oleh pikiran manusia, tetapi saya ingin menunjukkan kepada siapapun bahwa Allah Tuhan adalah sumber inspirasi dan kreativitas yang tiada henti. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memelihara semesta ini bagi kebaikan umat manusia. Saya berasumsi pada saat menciptakan manusia, Allah telah membekali manusia dengan segenap potensi pengetahuan dan keterampilan yang dapat diasah sedemikian rupa dan tidak mendampinginya. Semua itu Allah menurunkan undang-undang dasar yang berupa Al-Quran. Maka jadilah Al-Quran sebagai media komunikasi bagi orang-orang yang menginginkan komunikasi mendengarkan firman ilahi. Pikiran ilahi tidak datang begitu saja tanpa ada seorang memohon diberikan sedikit pencerahannya. Di sini saya tidak mengatakan bahwa pikiran ilahi identik dengan agama tertentu, tetapi pikiran ilahi mencakup semesta keyakinan yang terdapat pada berbagai suku, bangsa, dan ras. Nilai-nilai universal ilahiyah yang seharusnya ditonjolkan secara lebih spesifik, bukan saja formalitas keyakinan kaku yang tidak menghargai perbedaan. Mohonlah kepada Allah agar Anda diberikan hikmah pengetahuan yang sumber ilahiyah, karena sebagaimana Allah menjanjikan di Al-Quran, barang siapa yang telah diberikan hikmah, sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi luar biasa banget ini ya. Jadi teman-teman, kita harus bersemangat, bersungguh-sungguh gitu kan tiap hari mencari kebaikan. Seorang bocah mengisi waktu luang dengan kegiatan mendaki gunung bersama ayahnya. Entah kenapa tiba-tiba bocah itu tersandung akar pohon dan jatuh. Aduh, jeritnya memecah keheningan. Si bocah amat terkejut mendengar suara di kejauhan menirukan teriakannya sama aduh. Dasar anak-anak berteriak lagi, "Hei siapa kau?" Jawaban terdengar sama juga, "Hei siapa kau?" Lantaran kesal mengetahui suaranya ditirukan, anak tersebut mengecut, "Kamu lagi terkejut?" Mendengar itu kembali sang ayah, "Apa terjadi?" Dengan penuh kearifan sang ayah tersenyum. "Anakku, coba perhatikan." Lelaki itu berkata dengan suara yang keras, "Saya kagum padamu."
Suara di kejauhan menjawab, saya kagum padamu. Sekali lagi ayah berteriak, kamu sang juara. Suara itu juga menjawab, kamu sang juara. Sang bocah keheranan. Meski demikian, ia belum mengerti apa yang terjadi. Alhamdulillahirobbil alamin, nikmat banget tuh lihat ya, lagi seperti ini dibikinin sama bungsu tuh roti tuh. Alhamdulillah, kita anak bungsu saya yang sayang bikinin roti biar bapaknya semangat. Makasih anakku. Dengan penuh kearifan sang ayah tersenyum ya. Sang bocah sangat keheranan. Meski demikian ia belum mengerti apa yang terjadi. Lalu sang ayah menjelaskan, suara itu gemuk, tetapi sesungguhnya itulah kehidupan. Kehidupan memberi umpan balik atas semua ucapan dan tindakan Anda. Dengan kata lain, kehidupan kita adalah sebuah pantulan atau bayangan dari apa tindakan kita. Bila Anda ingin mendapatkan cinta yang banyak di dunia ini, ciptakan cinta di dalam hatimu. Bila Anda menginginkan tim kerja Anda punya kemampuan kerja yang tinggi, ciptakan kemampuan itu, hidup Anda akan memberikan kembali sesuatu yang telah Anda berikan kepadanya. Ingatlah, hidup bukan suatu kebetulan, tapi sebuah bayangan diri Anda sendiri. Luar biasa ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang penting juga adalah berpikir kreatif dan dinamis. Seorang pribadi yang dinamis merupakan orang yang kaya akan daya cipta. Selalu ingin tahu, tidak mau tinggal diam. Serba sederhana, memandang segala sesuatu, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Memiliki daya hayal yang kuat, suka menemukan sesuatu yang baru. Pengabdian diri yang besar, mengarahkan perhatian penuh pada sasaran yang dituju. Kemampuan mendahulukan hal-hal yang penting dan menaruh perhatian pada orang lain. Menurut Guler ya, more dynamic personality. Jadi seperti itu gitu kan teman-teman. Pada bagian ini Anda dan saya sama-sama belajar tentang bagaimana berpikir kreatif dan dinamis. Kesuksesan bukanlah hal yang kaku. Kesuksesan bukanlah hasil, tetapi bagian dari proses yang harus Anda capai setiap tahap kehidupan Anda. Karena itu Anda harus pintar menyiasati kehidupan Anda dengan pilihan yang cerdas, dinamis, kreatif, dan bijak. Setiap orang pada dasarnya adalah pribadi-pribadi yang kreatif. Anda pun termasuk dalam kategori ini. Hanya saja kreativitas ditentukan oleh sejauh mana seseorang mampu memanfaatkan potensi yang ada di dalam pikiran, tindakan, dan hasil yang baru. Ya. Beranikah Anda untuk hidup kreatif? Kreatif adalah tempat di mana tidak ada orang lain yang pernah ada di sana. Nah, kreatif tuh tempat orang lain yang nggak pernah ada di sana. Anda harus meninggalkan kotak kenyamanan Anda dan masuk ke dalam intuisi liar Anda. Anda tidak bisa sampai di sana dengan bus. Anda hanya bisa ke sana dengan kerja keras dan risiko, serta tidak berhenti untuk menyadari apa yang Anda lakukan, apa yang Anda temukan, dan apa yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang Anda temukan dan akan menjadi bagian daripada diri Anda. Jadi menurut Alfonso de Abruzzo ya, aktor Amerika tahun 36 nih, seperti itu. Jadi kreativitas adalah potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh. Seringkali kreativitas tidak bisa diajarkan begitu saja. Anda harus belajar sendiri untuk mengembangkannya. Dan potensi inilah sudah ada di dalam tubuh Anda. Nah, kalau Anda ingat tuh kayak kupu-kupu ya, kupu-kupu tuh begitu ditolong orang tuh dibuka ininya malah mati gitu kan. Jadi harus elaborasi, kompleksiti gitu kan. Definisi orang luar biasa adalah mereka yang melihat sesuatu yang biasa dengan cara yang luar biasa, lalu berpikiran dengan yang luar biasa, dan bertindak dengan tindakan yang luar biasa, hasilnya menjadi produk yang luar biasa. Setiap pemikiran, masalah, ataupun sekumpulan pengetahuan dapat dikemukakan dalam bentuk yang cukup sederhana, sehingga setiap pelajar tertentu dapat memahaminya dalam bentuk yang dikenal olehnya. Jadi belajar juga menyederhanakan ya. Jadi originality, flexibility ya. Harus imajinasi gitu, harus ada curiosity gitu kan. Berpikir kreatif adalah pikiran yang paling berat dari segala macam pekerjaan.
Itulah sebabnya sedikit sekali orang yang senang melakukannya. Menurut Henry Ford, saya ulang ya, berpikir adalah pekerjaan yang paling berat dari segala macam pekerjaan. Itulah sebabnya sedikit sekali orang senang melakukannya. Tuh, berpikir itu paling berat. Biji kopi yang berkualitas diperoleh dari para petani kopi yang mengerti dengan sangat baik cara bertanam kopi. Mereka juga mengerti kapan harus memanen kopi yang tepat agar diperoleh biji kopi yang berkualitas tinggi. Setelah biji kopi dimasukkan dari pabrik, maka para pekerja di pabrik mengerti dengan baik bagaimana cara mengolah kopi berkualitas tinggi. Harus disimpan pada suhu yang tepat, jangka waktu yang sangat pas, dibungkus dengan metode yang sangat sempurna. Itulah yang diterima oleh konsumen. Untuk dapat merasakan aroma kopi yang sempurna, maka Anda harus tahu kapan waktu meminum kopi yang tepat, tempatnya di mana dan dengan siapa. Seru kan? Jadi kalau Anda mau berpikir kreatif tuh informasi harus diserap ya. Kemudian diinkubasi, kemudian diendapkan, diiluminasi, kemudian solusi muncul, kemudian diverifikasi, kemudian produk tercipta dengan kreatif. Itu baru namanya kreativitas. Jadi banyak hal gitu, nggak sesederhana begitu saja ya. Jadi ada persiapannya, ada inkubasi, ada iluminasi, dan verifikasi untuk informasinya. Jadi informasi diserap, diendapin, cari solusi, kemudian seperti itu gitu kan. Jadi semuanya ada prosesnya lah ya. Jadi harus trying to find the right answer ya. Terus kemudian juga logical thinking harus nyambung lah ya, karena banyak jalan menuju Roma gitu kan, nggak hanya satu jalan. Kemudian juga harus enjoy, continue your life gitu kan. Terus harus punya mental following the rules, nggak nabrak-nabrak gitu kan, nggak sesuka-suka, supaya benar gitu kan. Terus juga harus being praktikal gitu kan, jadi dicoba, dilakukan, plus dimainkan di dalam kerja gitu kan. Terus ya bukan hanya pekerjaan gitu, kreativitas itu harus kesenangan, harus hobi dan yang lain-lain lah. Dan harus serius gitu kan, supaya ini nggak boleh, harus avoiding ambiguity ya. Jadi tidak salah ambiguitas, hanya saja seperti manusia-manusia yang hidup pada zaman sekarang. Dina dompet gitu. Jadi ini ya, jadi being wrong is bad, nggak boleh ya, harus semangat. Jadi itu, jadi harus kreatif gitu kan. Jadi ada 7 hambatan untuk menjadi kreatif itu: rasa takut ya, rasa puas, rutinitas tinggi, kemalasan mental, birokrasi, terpaku pada masalah, dan stereotype. Jadi saya ulang lagi, untuk kreatif tuh ada hambatan ya: rasa takut, rasa puas, rutinitas tinggi, kemalasan mental, birokrasi, terpaku pada masalah, dan stereotype menurut Carol K. Brugman, Creativity in Business. Nah jadi itu gitu ininya. Jadi pribadi yang kreatif itu penting banget. Dan orang kreatif itu mempunyai energi yang besar gitu kan. Mereka harus mampu mengendalikan energinya supaya bisa berkembang gitu kan. Nah orang-orang kreatif itu mampu menggabungkan antara kedisiplinan dan ketidakseriusan, rasa tanggung jawab gitu kan, atau bahkan tidak. Mereka adalah tipe orang yang tidak terlalu suka serius, bahkan lebih suka bermain-main. Namun ketidakseriusan itu tidaklah berjalan berlawanan dengan arah antitesis seperti kualitas, ketabahan, ketahanan, ketekunan dalam berkreasi. Kualitas ketabahan, ketahanan, ketekunan merupakan sesuatu yang sangat penting. Kerja keras tetap menjadi kunci kesuksesan setiap manusia. Begitu pula halnya mereka yang kreatif. Orang yang kreatif sering bekerja tak hingga larut malam. Mereka bertahan, ketika orang lain tidak mampu melakukannya. Jadi jangan salah kalau orang merasa kreatif itu jadi malas-malasan, enggak ya. Jadi harus makin rajin, makin militan.
Orang kreatif juga mampu munculkan ide dengan melibatkan imajinasi, fantasi, serta realitas secara bergantian. Seperti yang dilakukan oleh Einstein. Sebenarnya saya adalah orang yang bermain-main dengan imajinasi saya. Berhubungan dengan sesuatu yang nyata menciptakan sebuah realitas baru. Karenanya orang kreatif, antusiasme tidak menghalangi mereka untuk bersikap objektif terhadap mereka yang kerjakan dan karya mereka. Kreativitas tidak hadir ketika Anda menutup mata terhadap dunia ini. Jadi ingat ya, ada kalanya Anda keluar dan ada kalanya Anda melihat ke dalam. Kreativitas adalah gabungan antara keduanya. Nah, itu tuh. Jadi kamu pikir seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu untuk teman-teman itu kita harus merevolusikan pikiran ya. Untuk mengubah hidup Anda, ubahlah kinerja Anda. Untuk mengubah diri kinerja Anda, ubahlah kebiasaan Anda. Untuk mengubah perilaku Anda, ubahlah perilaku Anda. Ubahlah sikap Anda. Untuk mengubah sikap Anda, ubahlah harapan dan hasrat Anda. Untuk mengubah keyakinan Anda, ubahlah pola pikir Anda. Demikian hidup Anda dengan demikian hidup Anda akan berubah. Jadi mulailah dari pikiran ya, seperti yang tadi disampaikan. Programlah pikiran Anda sebelum pikiran Anda memprogram Anda, gitu kan. Prinsipnya sama, orang sukses melalui jalan prinsip yang sama. Itu artinya Anda pun pasti bisa menjadi orang yang sukses mengikuti prinsip yang telah diilhami oleh orang yang berhasil sebelum Anda. Ingat, kesuksesan meninggalkan jejak. Jadi kalau Anda belajar dari orang yang sukses, itu kenapa Anda bisa sukses? Karena kesuksesan itu meninggalkan jejak. Bacalah buku yang bermutu terlebih dulu, dan Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk membaca buku yang tersebut sama sekali. Itu kan, jadi kalau ada buku-buku yang itu tuh penting, itu kan. Ikro bismi robikal lajiholak. Berarti bacalah semua yang dalam hidupmu. Jangan Anda tertinggal satupun. Bacalah hikmah yang Allah telah lepaskan dan sebarkan di muka bumi ini. Perhatikanlah bagaimana Allah mengajari Anda menjalani hidup ini. Dia ingin yang terbaik bagi saya dan Anda. Ia adalah yang maha terbaik. Tidak akan menurunkan kecuali yang terbaik. Tidak akan mengutus kecuali yang terbaik. Tidak akan mengajarkan kecuali yang terbaik. Bacalah atas nama Tuhanmu. Tuhanmu ada di setiap hikmah, pengetahuan, inspirasi yang Anda dapatkan. Tuhan tidak memisahkan diri dari Anda. Tuhan ingin menginspirasi Anda. Omong kosong Tuhan meninggalkan Anda, kecuali Anda sendiri yang mencoba meninggalkan Dia. Tuhan selalu bersama Anda. Ia menarik Anda ke dalam pembelajaran, pelatihan kehidupan agar Anda hidup dengan fitrah yang telah digariskannya. Tahukah Anda cara membersihkan gelas bekas kopi? Letakkanlah gelas kopi tersebut di bawah pancuran air dan biarkan membersihkan gelas itu dengan sendirinya. Tunggulah beberapa saat, perhatikan baik-baik bagaimana air masuk, mengeluarkan sisa kopi tersebut sedikit demi sedikit. Tanpa Anda bersusah payah menggosok gelas tersebut akan bersih dengan sendirinya, karena digantikan oleh air yang masuk secara terus-menerus. Demikianlah pula dengan pikiran kita. Perbanyaklah bacaan Anda, perbanyaklah informasi Anda yang positif, maka Anda akan kehilangan pikiran negatif Anda perlahan-lahan. Anda tidak bisa mengharapkan hal yang negatif pergi dari diri Anda jika Anda sendiri masih memasukkan hal negatif ke dalam diri Anda sendiri. Tinggalkanlah segala hal yang negatif dalam pikiran Anda, sikap, dan tiadakan tindakan Anda, maka negatif pun akan meninggalkan Anda. Anda tidak akan mendapatkan apa yang menjadi orang pasif kecuali Anda dari orang pasif. Anda memaksa keluar dengan segala hal yang negatif dengan menempatkan hal-hal yang positif dan tidak menyisakan ruangan untuk negatif. Ya, jangan pernah bertanya bagaimana menghilangkan pikiran negatif Anda, karena Anda tahu sendiri itu. Bagaimana Anda bisa memiliki pikiran positif dan pikiran produktif jika Anda mengisi pikiran Anda dengan
yang bertolak belakang di dalamnya. Itu menurut Ilham ya. Pikiran dan perasaan dan tindakan. Keluarkan dari kepala Anda sekarang, menariklah di atasnya hal-hal yang membuat Anda pikiran cepat matang, kata Mark Twain ya. Jadi kita harus makin cerdas. Saya dengar dan saya lupa, saya melihat dan saya ingat, saya lakukan, saya mengerti, kata Konghucu ya. Jadi starting solution, menentukan awal dan menentukan akhir, jadi penting banget itu buat Anda semua tuh. Ada pepatah yang selalu diulang-ulang sama orang ya. Jadi tidak ada makan siang yang gratis, begitulah kata pepatah. Tentu saja untuk mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, Anda harus membayarnya terlebih dahulu dengan melakukan sesuatu. Anda harus berjuang karena keadaan Anda saat ini dengan keadaan yang Anda harapkan. Terhadap jurang, tantangan, hambatan, masalah, dan kesempatan yang harus Anda hadapi. Anda harus pintar-pintar memilah dan memilah. Jika tidak, Anda justru terperosok ke dalam jurang tersebut. Perhatikan ya, jadi seperti itu. Pertama, Anda kenali Anda sedang hadapi, karena tidak ada sedang ngapain gitu kan, terus memberikan persepsi. Dan Anda nggak boleh sekali lagi, tadi itu ya pertama, kenali apa yang sedang Anda hadapi. Jika Anda salah memberikan persepsi, maka Anda pun bertindak dengan cara yang salah. Sebagai contoh, ketika Anda melihat orang yang tinggi besar dan penuh dengan toto tubuhnya, lalu Anda mempersepsikan orang tersebut sebagai kriminal padahal dia orang baik, yang datang pada Anda ingin memberikan pekerjaan atau hadiah buat Anda, bagaimana hasilnya? Bukankah mendapat hadiah? Sebaliknya Anda justru dimusuhi orang tersebut. Jika Anda pernah membaca sejarah peperangan, lalu seringkali kekalahan itu disebabkan hal-hal yang kecil, bahkan tidak disangka sama kali, pembacaan peta yang salah, persepsi situasi yang salah, sudut pandang yang berbeda, hal genting yang dianggap biasa. Itu semua menjadi penyebab kegagalan. Demikian pula dengan kehidupan kita. Bukan hanya salah mempersepsikan tantangan, salah mempersepsikan hambatan, akan memperlambat bahkan menghalangi kita mencapai tujuan Anda. Kedua, kenali potensi, kekuatan, kelemahan, dan kapasitas Anda diri sendiri. Anda tidak akan memenangkannya tanpa mengetahui hal itu secara teliti di dalam diri Anda. Yang tidak kurang penting adalah Anda mengetahui apa yang ada di dalam diri Anda, karena sesungguhnya sesuatu yang ada di luar diri Anda merupakan manifestasi apa yang ada di dalam diri Anda. Perhatikan kembali hukum pikiran yang telah dibicarakan sebelumnya dengan mengetahui kapasitas diri Anda. Anda akan mampu merencanakan tindakan seperti apa yang Anda dapat lakukan, atau sekiranya cocok bagi diri Anda. Saya memiliki kepercayaan bahwa manakala seseorang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap dirinya sendiri, ia memiliki lebih banyak potensi dan kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Tentu saja yang saya maksudkan di sini adalah kepercayaan diri yang tidak muncul begitu saja, tetapi berdasarkan analisa diri secara maksimal. Tanyakan pada diri sendiri, siapa diri saya? Dapatkah Anda menjawabnya dengan mudah? Tentu saja tidak. Pertanyaan ini tidak sekedar pertanyaan tentang nama, tetapi lebih dari itu. Pertanyaan tentang segala aspek dinamika yang ada di dalam diri Anda, seperti yang perkataan Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Terlepas dari segala bentuk penafsiran dalam perkataan ini, saya hanya bisa menganalogikannya secara sederhana. Yakni, jangankan mengenal dunia ini, mengenal Tuhan pun kita mampu, asalkan kita mengenal diri kita sendiri. Jadi, ini Bang Edi sering bilang nih, Edi Aryono, kenali diri sendiri. Bagus banget nih Bang. Hal yang ketiga adalah harus dilakukan adalah melakukan komparasi terhadap pengetahuan Anda tentang tantangan yang sedang Anda hadapi. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan dengan kapabilitas Anda terhadap tantangan yang akan dihadapi. Anda dapat merencanakan solusi sosok yang bagi diri Anda sendiri dan mengubah tantangan Anda menjadi peluang bagi tindakan Anda untuk menjadikan kelemahan menjadi kekuatan dari tindakan Anda. Ilmu tanpa tindakan tidak akan ada artinya jika hanya kita tahu teorinya tetapi tidak dapat kita terapkan dalam kehidupan ini, kata Ilham. Pikiran perlu dilatih. Yang tercipta
tertentu kerangka. Jika Anda membiasakan diri berpikir positif, maka Anda akan menuai hasil positif dari pikiran-pikiran positif Anda. Dalam penjelasan sebelumnya kita telah membicarakan penjelasan shift kira tentang proses pengkondisian perilaku kita, di mana unconscious, Anda tidak sadar bahwa Anda tidak mampu, Anda sadar bahwa Anda mampu, tidak mampu, Anda sadar bahwa Anda mampu, dan Anda tidak sadar bahwa Anda mampu. Demikian juga yang terjadi dalam pikiran Anda. Anda perlu melatih bagaimana menggunakan pikiran Anda, dapat menggunakannya secara refleks. Nah, jadi harus refleks nih ya. Setelah Anda tahu situasi Anda ini, Anda ingin mengerti kondisi ideal. Setelah itu, Anda akan mengerti kondisi yang menghambat pikiran Anda saat ini dan kondisi Anda idealkan. Anda juga akan tahu cara beradaptasi dengan hambatan tersebut. Itu semua menandakan Anda siap melanjutkan revolusi pikiran Anda dan biasa menjadi luar biasa, dan dari yang tidak kreatif menjadi kreatif, yang minimal menjadi maksimal, kualitas pikiran yang rendah menjadi pikiran yang berkualitas tinggi. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pikiran yang berkualitas adalah pikiran yang memiliki daya torong kuat, memberikan perubahan dalam diri Anda terlepas dari apapun bagaimanapun keadaan Anda. Saya yakin bahwa pikiran Anda yang maksimal, Anda bisa mendapatkan kehidupan yang luar biasa nantinya. Terserah Anda bagaimana memahami kata luar biasa ini dalam kehidupan yang Anda. Yang jelas saya berharap Anda mencapai kehidupan pantas yang Anda jalani sehingga Anda tidak pernah menyesal lahir di dunia ini. Lalu bagaimana Anda melatih pikiran Anda? Ada 3 hal yang sederhana Anda dapat lakukan, mulai dari hal yang sederhana. Mulai dari diri sendiri, memulainya sejak saat ini untuk memulai sesuatu yang baru, keahlian baru, cara bekerja yang baru. Anda tidak harus memulainya dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang kompleks, atau sesuatu yang rumit. Mulailah satu hal yang sederhana Anda dapat lakukan terus-menerus, yang dapat merangsang minat Anda untuk terus-menerus mempertahankan dan meningkatkannya. Karena setiap keberhasilan besar tidak diperoleh langsung, tetapi diawali oleh keberhasilan-keberhasilan yang sederhana yang seringkali tidak disadari. Untuk menaiki gedung yang tinggi, kita harus melewati anak tangga. Anak tangga setahap demi setahap. Anda tidak sadar bahwa Anda telah dekat dengan lantai yang lebih tinggi. Mulailah dari hal yang sederhana, kecil dan tidak rumit. Kebesaran jiwa terletak pada hal-hal yang kecil sebagai tidak terlalu kecil, dan yang hal besar tidak terlalu besar, menurut Albert Einstein. Kita merevaluasi diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena yang berkepentingan adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki kepentingan selama berkaitan dengan pengembangan diri Anda maksimal. Andalah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri Anda sendiri. Begitu ketika Anda memberikan pengaruh positif pada orang lain, Anda harus memulainya dari dalam diri Anda sendiri terlebih dahulu. Mintalah diri Anda untuk memulai melakukan hal yang baru terhadap diri Anda setiap harinya, sehingga Anda memiliki kebiasaan yang untuk terhadap refleks perubahan. Tentu saja Anda ingin memperoleh hasil yang sangat baik, Anda tidak perlu menunggu saat yang tepat. Anda tidak tahu kapan yang tepat untuk melakukan sesuatu. Lakukanlah saat ini. Ubahlah pikiran Anda saat ini. Jangan menanti atau besok. Jangan juga menunda. Karena setiap kali Anda menunda, berarti Anda menunda kesempatan baru yang mungkin hadir setelah Anda melakukan perubahan pada diri Anda. Seringkali perubahan tidak dapat menunggu untuk terjadinya esok hari. Setiap waktu adalah pergantian transisi dari posisi tertentu ke posisi yang ada di depannya. Pergantian itu adalah perubahan, apapun bentuknya. Belajar adalah perubahan dari konstan kontinu, maka perubahan tidak pernah berhenti. Seperti moto seorang teman saya, sekolah boleh tamat, tapi belajar tidak boleh berhenti. Mulailah sejak saat ini mengubah paradigma Anda yang baru. Mulailah sejak saat ini kebiasaan lebih baik, yang lebih powerful. Apapun bagaimanapun kehidupan Anda saat ini, Anda ingin memperoleh harapan dan merealisasikan rencana-rencana Anda, mendapatkan kehidupan yang layak, pantas untuk Anda jalani, maka Anda tidak ada jalan lain. Anda harus lakukan dengan memulai perilaku berubah, kebiasaan berpikir positif sejak saat ini. Sekali Anda menunda, Anda tidak akan belajar melepaskan harapan hidup, dan Anda itu tandanya Anda menjauhkan diri dari target Anda.
Ketiga hal di atas, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini. Ya, mengelola perubahan. Perubahan ini harus dilofuskan, kemudian dikelola ya. Jadi mengapa demikian? Jika Anda sudah sukses, apakah membuat Anda termotivasi? Hidup adalah menjalani motivasi dari waktu ke waktu. Meresapinya menjadi bagian-bagian penting, paling penting dalam kehidupan Anda. Jalani proses, enjoy it, dan capailah yang telah Anda harapkan. Nah, itu penting banget tuh ya. Jadi berpikir itulah, makanya harus berpikir perkembangan adalah proses perubahan dan perubahan dicapai dari proses belajar. Dari belajar seorang mendapatkan kesempatan jauh untuk berubah dan berkembang lebih baik. Dapat tidaknya Anda menikmati hari-hari sangat tergantung Anda kepada cara berpikir. Makanya harus hususon ya. Harus berpikir baik, jangan suujon ya. Ujian adalah suatu kesempatan bagi pemimpin untuk mendemonstrasikan potensi dan kedewasaannya. Jadi kita jangan pernah takut kalau ada ujian-ujian itu ya. Know what to do, hold truth firmly, and do every day what should be done. And every sunset will see you that much near the goal. Ketahuilah apa yang hendak Anda kerjakan, peganglah erat pemikiran Anda, lakukanlah setiap hari apa yang seharusnya Anda lakukan, dan matahari terbenam akan melihat Anda lebih dekat kepada tujuan Anda. Menurut Albert Hubbard ya, baik adalah musuh hebat. Jika ingin menjadi hebat, maka janganlah puas dengan baik saja, tetapi transformasi diri menjadi hebat. Nah, ini untuk orang-orang baik. Kebesaran jiwa terletak pada hal-hal yang kecil sebagai terlalu kecil, dan hal-hal besar sebagai tidak terlalu besar. Sebagian orang menyatakan hidup tidak mudah, tetapi buktinya sampai hari ini Anda mampu bertahan setelah melewati berbagai halangan, rintangan sepanjang kehidupan Anda. Kita semua tahu memang kenyataan hidup sering tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Anda adalah orang yang memiliki kekuatan untuk bertahan. Tidak ada seorang manusia pun hidupnya tidak pernah dihinggapi oleh masalah. Hanya saja yang berbeda bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Cara Anda menghadapi masalah tergantung bagaimana Anda memandang masalah tersebut. Apakah Anda termasuk orang yang hiperbolis, sering membesarkan masalah, atau Anda termasuk orang yang mengecilkan masalah? Pada dasarnya masalah itu tidak besar, juga tidak kecil. Yang membedakan besar kecilnya masalah adalah dari sudut pandang mana Anda melihatnya. Seorang teman pernah mengatakan kepada saya, seringkali orang terjatuh karena kulit pisang, karena dia terlalu meremehkan jalan yang dilaluinya. Namun di sisi lain ada juga orang karena saking hati-hatinya, membuatnya tidak mampu mengembangkan cara pikir yang lebih kreatif. Hemat saya, ada saatnya kita berpikir general, ada saatnya berpikir detail. Yang perlu kita pahami dengan cara berpikir Anda adalah bagaimana menggunakan dua pola tersebut secara profesional ya, antara general dan detail. Pernahkah Anda bertanya kenapa orang berlatih silat harus terus mengulang-ulang latihan tertentu? Itu semua merupakan bagian dari proses latihan untuk menyerupakan gerakan tersebut sehingga gerakannya refleks. Ada bagian perjalanan hidup kita yang terkadang sangat menyakitkan, tetapi tanpa disadari rasa sakit itu justru menjadi titik tolak kehidupan Anda menjadi lebih baik. Seperti kisah kepompong ini. Suatu hari seorang anak menemukan kepompong yang akan menjadi kupu-kupu dalam beberapa jam. Dia duduk mengamati kupu-kupu itu yang sedang berjuang keluar, memaksakan dirinya melewati lubang kecil. Kemudian kupu-kupu itu berhenti membuat kemajuan. Kelihatannya dia telah berusaha semampunya dan tidak bisa lebih jauh lagi. Akhirnya anak tersebut memutus untuk membantunya dengan mengambil sebuah gunting, memotong sisa kekangan kepompong itu. Memang kupu-kupu itu terus keluar dengan mudahnya, namun ia mempunyai tumbuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya tidak mengkerut. Anak itu terus mengamatinya dan berharap suatu saat sayap-sayap itu akan keluar mekar dan melebar, sehingga mampu menopang tubuhnya. Akan tetapi harapan tidak pernah terjadi. Kenyataannya kupu-kupu itu menghabiskan sisa hidupnya hanya merangkak di sekitar anak tersebut. Dengan tubuhnya yang gembung dan sayap-sayapnya yang mengkerut, dia tidak pernah bisa terbang sebagaimana kupu-kupu pada umumnya.
Yang tidak dimengerti oleh anak tersebut adalah proses yang dilewati oleh kepompong menjadi kupu-kupu tersebut adalah jalan Tuhan, di mana digariskan kupu-kupu itu memaksa cairan tubuhnya itu ke dalam sayap sehingga sayapnya bisa terbang begitu dia memperoleh kebebasan dari kepompong tersebut. Perjuangan adalah sebuah proses yang kita perlukan dalam hidup ini. Bayangkan seandainya Tuhan membiarkan kita hidup tanpa hambatan, halangan, rintangan, masalah, semua bisa terjadi, akan melumpuhkan diri kita. Anda mungkin tidak sekuat yang harusnya Anda mampu. Anda mungkin tidak akan pernah bisa dapat terbang seperti kupu-kupu. Sekali lagi, Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang berbeda atau dengan cara yang sama sekali berbeda. Dengan cara yang kita harapkan. Sebagai contoh, jika Anda memohon kekuatan, maka Tuhan akan memberikan kesulitan dan masalah-masalah yang akan membuat Anda kuat. Jika Anda memohon kebijakan, Tuhan menjawabnya dengan memberikan Anda persoalan untuk Anda selesaikan. Sehingga Anda menjadi bijak. Ketika Anda memohon kemakmuran, Tuhan memberi Anda kemampuan berpikir dan tenaga untuk bekerja. Saat Anda berdoa memohon keteguhan hati, Tuhan memberikan Anda bahaya untuk dihadapi. Ketika Anda memohon kebahagiaan dan cinta kasih, Anda memperoleh kesedihan untuk dilewati. Saat Anda berdoa memohon cinta, Tuhan memberikan Anda orang yang bermasalah untuk ditolong. Inilah cara Tuhan mengajarkan kita menjadi lebih baik, lebih kuat. Begitu juga kenapa para pendekar sejati berlatih dengan sangat keras menghadapi kenyataan latihan tersebut. Sangat menyakitkan, mau tidak mau kenyataan itu harus dihadapi karena itu merupakan bagian proses menuju kesempurnaan. Fight for a better life, revolusikan pikiran Anda, revolusikan diri Anda. Salam luar biasa. Demikian teman-teman, jadi marilah kita terus bersemangat gitu kan, melihat semua persoalan yang ada ini. Dan kembali lagi, nggak usah lah jadi kita fokus di saling menjelekan gitu kan, kemudian juga mencela, kemudian juga hanya ya ngeledek-ledek gitu kan, atau hanya merasa lebih baik saja. Tapi mari kita dorong semangat bersama-sama untuk memperbaiki diri kita, membangun komunitas, menyemangati komunitas supaya negeri ini makin maju dan lebih semangat. Insya Allah, saya ulang lagi, mundur 20 tahun artinya usia-usia yang yang sekarang 30-an sampai ke bawah itu dipacu supaya lebih maju dan lebih hebat gitu kan. Kemudian juga kita yang sudah di usia-usia ini gitu kan, lebih menyemangati, lebih menahan diri dan lebih memotivasi gitu kan. Insya Allah, Allah yang memberikan rezeki gitu kan, mencarikan jalan untuk kita, yang penting usaha saja gitu kan, untuk mencukupi lah untuk kebutuhan-kebutuhan dan ini gitu kan. Artinya kan orang kalau udah mau pensiun kan harus begitu gitu kan, bersemangat tetapi bukan untuk sesuatu yang merauk lagi atau inilah, tapi bagaimana hidup ini sehat, bagaimana hidup ini bahagia, bagaimana hidup ini bermakna. Dan marilah kita mengembangkan makna-makna itu supaya Indonesia makin maju, Indonesia makin besar. Dan 2045 ini Indonesia harus menjadi negara yang luar biasa majunya, sejahtera, adil. Apapun yang terjadi saat ini, mari kita pandang ini bagian dari perjalanan bangsa ini. Jadi kita tabah, kita semangat, kita fokus, kita perbaiki semuanya sehingga bangsa ini bisa maju. Nggak usah guling-gulingan, nggak usah ribut, tapi fokus perbaiki ekonomi, perbaiki teknologi, perbaiki perdagangan, perbaiki produksi, perbaiki produktivitas. Jadi kita fokus di hal-hal yang sangat produktif, kita fokus di hal-hal yang sangat mendasar, kita saling bekerja sama, kita lupakan yang aneh-aneh, yang nggak positif, yang ini kita buang, kita jauhi, kita fokus di situ. Demikian, nggak usah lagi mikir yang aneh-aneh ya, tapi maksudnya aneh-aneh itu yang merusak diri Anda, merusak diri kita, merusak pikiran bangsa ini. Tapi mari kita fokus berpikir di yang memajukan bangsa ini, menyehatkan kita, membuat kita bahagia, membuat kita aman, membuat kita tentram. Demikian, terima kasih kepada yang sudah mendengar, membaca gitu kan, pikiran-pikiran ini. Jangan lupa juga like and subscribe gitu kan, disebarin kalau ini pikiran yang baik, sehingga makin banyak orang yang sharing, berpikir tentang kebaikan dan kemaslahatan, sehingga bangsa ini makin hari makin maju. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.